Alhamdulillah, luar biasa, pasti semangat. Oke, sebelum masuk materi, Ibu absensi terlebih dahulu karena ada dasar. Kelas 10 PTLG 1. Abdurrahman Faiz Anwar. Aditya Prayogi. Aditya Raffi Saputra. Adi Fauzi Rasyad. Afzal Abdul Muslidah. Ahmad Lutfi Fatin Al-Fatra. Fauzan Aziz. Alisa Hansa. Lasedes Abdul Jalal. Emel Virus Adinda Tasdik. Muhammad Putra Eriko Farah. Ya. Yusuf Khalidi. Dan Pratama Zoliatnya Magriti. Lengkap semua ya. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang alur belajar kita saat ini atau tujuan kita saat ini. Kita akan membahas kembali sedikit mengenai materi yang sebelum-sebelumnya. Apa itu? Teks karya. Karena kemarin kita masuk P5, jadi kita harus mengulang kembali 3 minggu yang lalu. Apa itu tujuan belajar kita hari ini? Anda semua nanti dapat memahami apa itu teks hikayat. Kemudian Anda mampu memahami ciri-ciri dari teks hikayat dari sebuah teks yang nanti kita lihat atau kita saksikan. Kemudian dapat membandingkan unsur pembangun maupun unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks hikayat. Kemudian Anda nanti dapat memahami kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Pagi ini sehat semua kan? Oke, masih ada yang ingat tentang teks hikayat? Apa itu teks hikayat? Oke, kita ulas kembali definisi dari teks hikayat atau pengertian dari teks hikayatnya. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata haka, berarti menceritakan, mengirimkan, mewaparkan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Teks hikayat ini merupakan teks karya sastra lama atau prosa Melayu klasik, di mana kejadian atau peristiwa dari hikayat yang ditextkan sekarang ini merupakan cerita dari orang-orang terdahulu atau rakyat terdahulu. Mereka mempunyai cerita, suatu kejadian diceritakan dari mulut ke mulut sehingga sampai saat ini terdapatlah adanya teks ini. Berbeda halnya sama teks-teks yang sekarang atau prosa atau karya sastra sekarang. Seperti apa? Cerpen, kemudian dongeng. Ada yang suka cerpen di sini? Oke, kita ulas kembali lagi dari karakteristik hikayat. Yang pertama apa karakteristik hikayat? Apa itu bersifat anak imajinatif? Oke, tidak nyata atau hanya fiktif karya sastra baik itu prosa, karangan ataupun puisi itu bersifat rekaan atau imajinatif.
kita jumpai adanya karya sastra atau prosa ini yang bersifat objektif. Susah sekali. Karena ini menurut pemikiran atau rangkaan dari manusia. Berbeda hanya dengan buku-buku yang Anda punya. Coba lihat bukunya. Ini bahasa Indonesia kita. Nah, buku kita ini merupakan buku yang objektif, berbeda halnya dengan teks-teks karya sastra. Coba buka buku halaman 86 teks hikayat. Ya, buku ini buku apa ya? Buku minat ya? Buku Erlang Muda. Karakteristik yang kedua adalah mengandung kemustahilan. Apa itu ciri dari mustahil? Ya, tidak mungkin terjadi atau tidak masuk akal pikiran atau logika manusia. Misalnya seperti apa? Bersifat mustahil. Semut mengangkat gajah itu mustahil tidak? Agak mustahil loh. Mustahil. Tapi kalau Salah satu mustahil, ya. Mustahil itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Seperti kemarin kita mendengarkan hikayat Cabai Rawit. Tidak masuk akal. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu anonim. Apa itu anonim? Iya, tidak jelas pengarangnya atau penulisnya. Berbeda dengan prosa seperti novel, cerpen, itu ada pengarangnya. Siapa yang di sini tahu pengarang Aan Nafis? Tahu? Aan Nafis, pengarang cerpen. Panji dan Zuhari, itu pengarang Indonesia. Selanjutnya adalah istana sentris. Apa itu istana sentris? Jadi lingkungan dari istana sentris ini ya, pasti ada raja, ada ratu, ada permaisuri, pengawal, habis statis bersifat hampir sama. bertumbang atau hampir sama. Misalkan siapa namanya? Zulianda bercerita dengan Abdurrahman, pasti nanti sama, ya urut sama. Nanti diceritakan lagi sama yang belakang itu siapa? Fatoni, pasti hasilnya sama. Itu yang dari teks hikayat. Oke, kita lanjut materi selanjutnya atau materi baru ya. Itu langsung saja, yaitu ada upaya perbandingan antara unsur pembangun teks hikayat dengan teks cerpen. Tadi Ibu sebutkan ada 2 unsur. Apa itu unsurnya tadi? Intrinsik dan kalau unsur intrinsik itu apa? Unsur yang ada di dalam teks itu sendiri. Kita gampang mencarinya. Kalau unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar. Kita harus membaca secara keseluruhan terlebih dahulu, baru kita bisa mencari unsur dari ekstrinsik. Oke, unsur ekstrinsik itu berupa tema, alur, latar, tokoh, pentokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan argumen. Apa itu tema? Tema itu topik. Tema itu garis besar. Apa sih cerita dari teks itu? Ya, idenya. Kemudian ada alur. Alur itu apa? Alur itu adalah jalan
mundur, sempurna. Kemudian ada latar itu apa? Latar itu settingan, ada waktu, tempat, dan suasana. Tokoh dan pendokan pasti di dalam teks itu ada tokoh dan wataknya. Tidak mungkin sebuah teks itu tidak ada orangnya. Ya tidak. Kemudian sudut pandang ini menggunakan dari sisi penulis, gaya bahasa ini majas atau ya betul sudut pandang kayak orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian gaya bahasa ini majas atau kata-kata kalimat yang memperindah suatu teks. Kemudian amanat itu apa? Pesan. Cerita itu dapat kita ambil apa? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Kisahnya apa? Kemudian unsur ekstrinsik itu berupa ada nilai-nilai yang setelah kita membaca cerita itu. Apa saja itu nilai-nilainya? Ada. Terus nilai agama ini berkaitan dengan kita dengan Tuhan dan Maha Esa, ya. Adanya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian nilai pendidikan apa? Iya, ilmu atau pelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian moral itu sisi kebaikan dari teks itu. Kita dapat mengambil karakter-karakter baik. Kemudian sosial. Kita bisa tidak hidup sendiri? Tidak kan? Pasti kita membutuhkan orang lain. Itulah sosial. Adanya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian nilai budaya itu nilai apa? Nilai apa? Nilai budaya? Ya, nilai kultur atau nilai daerah yang ada di situ. Nilai adat istiadat. Oke. Kemudian materi selanjutnya ini materi terlebih dulu ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Oke. Materi selanjutnya ialah memahami kaidah kebahasaan teks hikayat. Halaman selanjutnya ya, Pak. Halaman 96. Ada? Yang pertama menggunakan kata-kata arkais. Apa itu kata-kata arkais? Berbeda halnya dengan kata-kata sekarang atau karya sastra modern. Yang itu kata-kata berupa bahasa kita. Misalkan guys, kamu, ya, hai, atau kata-kata gaul. Kata-kata arkais di situ apa saja? Ada yang bisa bantu ibu? Arkais, kata. Apa itu artinya? Selanjutnya? Ada kategori dan sejarah. Itu kata-katanya termasuk kata arkais, kata-kata yang harus kita cari di kampus atau kita bertanya dengan orang yang kita tahu, orang itu paham. Kemudian menggunakan konjungsi urutan waktu. Apa itu konjungsi? Oke, kata hubung. Kata hubung dari teks hikayat ini berbeda dengan kata hubung yang ada pada karya sastra sekarang. Ya, kalau karya sastra sekarang itu ada kemudian, lalu, seterusnya, yang jika, karena, jika itu pakai kata-kata apa? Ada alkisah, kemudian syahdan, ada alkiah, dan ada hatta. Oke, selanjutnya adalah menggunakan majas. Ya. Apa itu majas? Gaya
Apa itu majas atau gaya bahasa? Antonomasia. Oke. Antonomasia itu gaya bahasa yang menunjukkan atau ciri khusus dari seseorang. Satu contoh apa? Di situ. Si miskin, si tua bungkuk, ya. Si kurus kering. Nah, itu masuk. Apa? Si apa? Itu termasuk majas. Majas selanjutnya apa? Apa itu personifikasi? Majas personifikasi itu gaya bahasa yang benda mati itu diutarakan seolah-olah hidup. Misalkan meja penamparku, mungkin tidak meja penamparku. Iya, aspal menciumku. Tidak mungkin itu. Bisa jadi boleh dijatuhin. Angin menyapaku, bisa tidak angin menyapaku? Itu personifikasi. Benda mati seolah-olah dikatakan hidup. Oke. Gaya bahasa selanjutnya apa? Gaya bahasa selanjutnya simile. Apa itu simile? Simile atau gaya bahasa yang membandingkan sesuatu, biasanya diawali atau dicirikan dengan kata bagai, kemudian ya, laksana. Satu contoh di situ. Dari kata-kata seperti serupa, laksana, bagai. Majas selanjutnya apa? Majas membandingkan contoh. Majas metafora atau majas perbandingan. Dia mengungkapkan sebuah kata atau kalimat yang dibandingkan, seperti tulang punggung, kemudian apa lagi? Buah hati. Ada makna di belakangnya. Buah hati itu apa? Tulang punggung. Tulang punggung itu baik atau tidak? Majas selanjutnya apa? Apa itu hiperbola? Oke. Gaya bahasa hiperbola ini gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Siapa yang tahu Vicky Prasetyo? Tahu. Yang nikah 9 kali kan? Yang nikah 9 kali. Ya, lebih berkali-kali. Nah, Vicky Prasetyo itu, ya, kalau kita perhatikan beliau bertutur digunakan sebuah majas hiperbola. Ya, misalkan seperti konsonan langit yang menari-nari atau konsonan langit kalau saya ibu kemarin lihat. Di langit ada huruf abjad? Tidak. Itulah lebih-lebih. Nah, salah satu. Kosong lain bunyinya. Kalau di sini menggelegar angkasa.
kita akan melihat video atau animasi dari Tasikmalaya. Nanti akan diperhatikan liputannya dari mana Pak itu teksnya, kemudian ciri-cirinya, ya, kemudian unsur intrinsik secara luas, kemudian kaidah kebahasaan, dan nanti di akhir kita akan quizzes, oke? Yang menang kok apa dapat kok? Yang mana dapat hadiah dikasih ketua kelas. Kemarin kita lihat video apa? Sejarahnya kan? Terus audio cabai. Sekarang itu akan menampilkan wilayah putri hijau. Di halaman 28 ada itu teksnya. Versi video. Hikayat Putri Hijau, cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun di sekitar
melayani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami tidak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Bang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Kami sungguh merasa terhormat dengan kesempatan menjadi tamu di istana Kesultanan Delhi. Sebagai dana persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerima. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu, apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kamu? Begini Yang Mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Yang Mulia, tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuri di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tangan. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung atau jawaban perihal pinangan dari kamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapa yang sedang bergerak? Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika, dan mata melihat dari prajurit Aceh seolah tanpa hati menghijani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Tetapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti, dalam perjalanan, dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali, pemimpin prajurit Kesultanan Delhi, bertahan
Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Paman Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Paman Yazid! Paman Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut. Tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Jomblo dia mampus aja. Kalau jadi jomblo. Ngajak perolahraga untuk orangnya. Tadi ditanya apa? Tambah lagi, Bu. Sumatera Utara, Bu. Asalnya jadi Coba ulang videonya. Coba ulang sampai ke bagian pulaunya. tadi kan udah. Mau ngapain dia? Masih di Sumatera Barat. Sumatera Tengah di Oh iya jadi bola. Iya itu dia Sumatera Utara. Jauh. Dari Sumatera Utara ya. Siapa yang di sini dari Sumatera Utara? Kampung saya. Dari mana? Dari mana? Sudah pernah kalian coba? Jauh. Oke, kita akan lihat dari ciri-ciri atau karakteristik wilayah Putri Hijau dari Sumatera Utara. Ya. Nanti kalau maaf tanya sama orang Medan. Apa ini dulu? Aha. Zalapan saja. Aha. Oke. Ciri yang pertama tadi itu Tujuan. imajinatif, Aha dulu. rekaan yang tadi kan itu, ya termasuk cerita rekaan ya. Kemudian kemustahilan, ya. Apa saja bentuk kemustahilan dari video tadi? Satu, Naga jiger. Naga jiger. naganya apa? Naga di lautan. Baru tidak, Bu. Membuat telur dan apa tadi? Ya, atau melemparkan telur dan beras menjadi naga. Siapa naga itu? Bambang ya ini. Om Yazid. Apa lagi bentuk kemustahilan dari hikayat Putri Hijau? Meteornya, Bu. Putri Hijau ada seperti Sita Hijau. Enggak gitu. Tapi dia gitu. Meteor langsung. Omar. Meteor. Apa lagi bentuk mustahilnya? Naga. Udah. Naga hitam, Bu. Perhiasan paling banyak. Bentuk
Pulangnya di laut. Pulangnya di laut. Pulangnya di laut. Mana ada coy? Ya kan? Iya. Ya. Pada tadi menelan kaca yang berisikan siapa? Putri hijau. Terus yang ketiga apa? Karakteristik yang ketiga. Itu sifat anonim. Anda tahu tidak siapa itu pengarangnya? Kakek saya. Tidak tahu, ya kan tidak diketahui. Kita cari tahu. Nama namanya. Siapa tadi? Deli. Deli kan? Oke. Deli itu Deli saya tidak tahu. Dari Deli itu di mana? Yang di Di apa? Apa? Penis mata. Penis mata. Dia juga kayak pulau lagi. Ibu ini juga dari Medan nih di belakang tuh. Nggak tahu bukan. Kamu ibu apa bu? Nggak tahu ibu. Ibu orang Jawa, nggak bermarga dong. Aceh. Ibu lahirnya di Medan. Yang kelima itu statis. Statis itu tetap. Ya. Misalkan si siapa tidak? Zidan bercerita dengan si ketua kelas siapa? Zaki bu, namanya kita terlihat kuenya. Zaki. Ya. Zidan bercerita ke Zaki itu sama. Oke. Selanjutnya kita analisis dari kedua unsurnya. Unsur apa tadi unsurnya? Intrinsik dan ekstrinsiknya. Tadi cerita tadi termasuk Kira-kira temanya apa tadi? temanya kerajaan. Kalau Hikayat Putri Hijau itu judulnya Kerajaan. Biasanya kalau kerajaan itu dia apa? Punya raja. Latar. Perjuangan. Risiko dan perjuangan untuk mempertahankan kerajaan tadi. Kita. Dipandang sebelah mata bu. Kalau kita dari pengorbanannya siapa? Kakak-kakak si Om Yazid. Abang Yazid abang. Bantu si Putri Hijau. Om Yazid bu. Bapaknya kabur bu. Bapaknya kabur. Bapaknya di mana? Ada bu, bapaknya kabur. Kemudian tokohnya siapa saja? Om Yazid. Mantap. Tokohnya siapa? Sultan Hijau. Hijau. Sultan Delhi. Om Yazid kabur. Om Yazid bu. Hayali. Bu, Om Yazid bu. Kameramen. Apa tuh? Hiburan bu. Itu. Wajib. Siapa tokoh? Utamanya. Tokoh utamanya siapa? Itu pangeran. Hijau. Putri Hijau. No. Padahal Putri dia Wangsa. terdiri. Tanpa adanya Putri Hijau, Perang-perang. tidak ada. Cinta berikan semua. Menurut Anda, watak dari tokoh siapa yang kalian suka? Watak Om Yazid bu kayaknya kita. kenapa? Bisa jadi naga bu. Bisa jadi naga.
tenaga deh. Cuy, dong cuy. Kemudian produktif. Wah. Aduh. kata temannya pasti di Kerajaan ya. kerajaan. Di laut. Kan waktunya ini Sore bu, sore nggak masalah. sama dahulu. Macam gimana sore? Suasananya apa? Menegangkan bu, malamnya. Menegangkan. Tergantung orangnya. Warna putih. Suasananya di situ ada bahagia tidak? Ini banyak. Tadi kan perang tuh, bom. Ada yang malam. Israel. Ada yang malam. Sedih juga, ya kan? Israel bu. Haru, Kesal bu, dibanding kesal. ya. Kesal. Kemudian alurnya alur apa? Maju, mundur. Ya maju. Satu mundur, satu. Maju bu, maju. Kirain zamannya bu, bu. Maju, ya. Diawali dari si Putri Hijau nih, semuanya tadi. Kemudian ada Dari hijau bu. Penjelasan si raja nggak mempunyai apa batu nggak ya, milisi. apa itu juga si Raja Aceh yang suka dan akhirnya di perang tadi ini terakhir. Perang tahu. Kemudian setelah tema, tokoh, latar, alur, apa satu lagi? Apa tuh bu? Itu berapa? Bu. Ada gaya bahasanya tadi ya. Ya bu, aja. Baru mana yang bilang bu? Di situ pasti terdapat gaya bahasa. Ya. Intinya ke dalam tema pengorbanan atau perjuangan. Kemudian sudut pandangnya itu orang berapa? Pembaca. Sudut pandang orang ketiga. Karena si kita ini tahu nama-nama atau tokoh-tokoh ini wilayah Putri Hijau ini ketiga, ya. Kemudian apa pesannya? Dipandang Pesan sebelah apa mata bu. yang kita ambil? Jangan kakak. Dan Jangan serakah. Ada lagi yang lebih apa? Jangan maksa. Jangan baperan bu. Dari sini. Jalan ya bu. Batang merah. Ya, Batang merah. Belum sudah ditolak. Utama. Kalau mau jadi naga harus pakai telur. Coba aja. Nanti kita coba di kolam renang. Kebaikan. Semoga nanti lapangan hujan ya. Ya, melakukan pengorbanan demi Gua mau jadi naga hitam juga. Waspadalah. kemudian sama seperti yang tadi, seperti nilai-nilai atau unsur ekstrinsik yang dapat kita ambil, ya, baik itu nilai moral, nilai sosial, kemudian nilai agama, ya, nilai moral, dan lain-lain. Ayo bu, kuisis bu. Krisis kita yang nilainya tinggi, ibu catat namanya ya. Ucup. Ini Ini tinggi dalam Masuk rekor muri cuy. Masuk rekor muri. Emang kenapa? Masuk rekor muri. Itu loh Nanti ada. kalau Udah ada ringan. itu salah satu cerita lah ya, Opar bu. cerita apa saja. Yang penting Ini bu, ada, soalnya kampung dia banyak cerita. yang penting ada Iya, Bu, nilai, ada ada nilai-nilai yang dapat kita petik. Cerita Mas Fuad 69 bu. Cerita kelinci lembu aja. Oke, Kelinci lembu aja. siapkan HP-nya, siapkan paket data, wifi, dan lain-lain. Ada paket bu. Masuk. Ya, Pri. Sama Kita Tupai. ke sebelah. Nggak ada banyak game. Kita coba mengisi
Ini di mana? Bolanya juga. Yang memperhatikan pasti nanti nilainya tinggi ya. Pasti tinggi. Ada orang info kan kodenya bu. Orang ya. 57 401. 5047 Mulai coy. 50. Sport. 21. Wis. Jangan gitu dong. Aku aja ngambil aku lebih di. Suka nama kamu? Namamu siapa? Sudah 2 orang sini. Sebentar ya, Mas. Boleh pakai nama inisial atau nama unik terserah. Kesalahan besar mengatakan hal tersebut. Sumpah kesalahan besar. Ada aja nama orangnya gini. Ada boleh. Fokus. Marco ya. Mampu lagi bilang. Kemarin ada buat nama kepala sekolah. Tapi nama yang baik-baik ya, jangan terlalu ya enak didengar ya. Oke, Bu. Masih 11 orang. Infokan namanya, Bu. Ayo. Nanti kita nampak semua nanti tuh. Coba infokan aja, Bu. Namanya seperti bagian Aku Wilson kan. Namanya Sokak tuh. Soalnya tuh. Aku yang gampang lah yang gampang. Ganti bahasa deh. Tangan, Bu. Bentar. Yang gato. Zaki, Pak. Ada yang punya kedua. Presiden di bawah Pakai HP ku aja. Wilson. Apa nama kau? Apa? Adit mau main Di sini. Mana? Ayo tua. Ini tua deh tau. Asal-asal sekolah. Apa? Jadi sekali. Indomie goreng. Indomie goreng. Bu, sabar Bu, saya lagi mau. Oke.
Ada kalau kita ada 9 cuy. 1, 2, 3. 3. Yeay. Apa yang terakhir? 5, 4, 3. anu sih ya. Saya lagi. Apa lagi jawaban ini? Kuis tadi seperti apa? Menyenangkan, menegangkan. Chelsea menang, Kak. Kedua siapa nih? Iya. Oke, ya. Bicara satu loh. Iya. Bicara satu ya. Mending daripada PSG. Oh,
loh ibunya. Kita bisa menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus kita mampu menyenangkan sesama orang seperti halnya proses tadi. Oke, Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti Ibu kasih tugas ya, pertemuan minggu depan kasih tugas atau kita kuis juga ya. Tujuannya apa, Bu? Lagi Mana lah ibu ya kan? kesimpulannya ini adalah jadikanlah setiap materi ini untuk pelajaran dan menambah ilmu kita. Jangan lupa membaca buku. Terus memahami teks-teks yang ada, ya. Sampai dari Ibu tidak ada salah, Ibu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.